Pengurus FBKK Kabupaten Kediri periode 2018-2021 yang saya hormati Bapak Ibu Panitia Pemilu FBKK Kabupaten Kediri tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga kita masih diberikan keberkahan yang sungguh tak terhingga. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua dapat berkumpul pada sore hari ini dalam acara penyampaian visi dan misi kandidat Ketua FBKK Kabupaten Kediri masa bakti 2021-2024. Bapak, Ibu, dan para hadirin yang saya hormati, sebelum melangkah, marilah kita mulai acara ini dengan berdoa terlebih dahulu, agar agenda yang kita laksanakan pada hari ini dapat bermanfaat, serta acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. Selesai. Bapak, Ibu, beserta para hadirin semuanya, pada sore hari ini yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. 3. Sambutan Ketua Panitia Pemilihan. 4. Penyampaian visi misi kandidat pertama. 5. Penyampaian visi misi kandidat kedua. 6. Sesi tanya jawab. Dan terakhir 7 yaitu penutup. Untuk mengawali rangkaian acara, marilah bersama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Miftahul Huda, SPD, untuk memberikan sambutan selaku panitia. Terima kasih, Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua FBKK Kabupaten Kediri, calon Ketua FBKK Kabupaten Kediri, Bapak Ibu anggota FBKK Kabupaten Kediri, dan seluruh panitia pemilihan FBKK yang saya hormati. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayah secara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak, Ibu yang saya hormati, hidup merupakan sebuah pilihan dan memilih adalah prinsip hidup. Pentingnya menentukan pilihan adalah hal tiap manusia. Dalam hal ini adalah nanti untuk menentukan Ketua FBKK Kabupaten Kediri untuk periode 3 tahun ke depan. Di sini kami atas nama panitia pemilihan Ketua FBKK Kabupaten Kediri berharap untuk pemilihan ketua kali ini nanti dapat berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan atau halangan yang berarti. Kami panitia yang terdiri dari 5 orang, yakni saya Miftahul Huda dari Indah 3, Bu Wida dari Bakti Mulia, Bu Ajeng dari Purwasri, Bu Ririn dari Karyawates, dan Pak Anas dari Purwasri. Kami segenap panitia insya Allah akan bersikap netral dan profesional dan tidak ada tendensi atau kepentingan apa-apa kecuali nanti untuk memajukan FBKK Kabupaten Kediri. Selanjutnya, panitia telah melaksanakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon ketua FBKK Kabupaten Kediri selama 2 hari, mulai tanggal 1 September 2021 sampai dengan 2 September 2021. Dalam jangka waktu pendaftaran tersebut, kita telah memperoleh bakal calon ketua FBKK Kabupaten Kediri yang telah mendaftarkan sejumlah 2 orang, yaitu Saudara Tori Adisurya SPD dari SMK Purwasri dan Saudari Sri Purwanti Mustika Ningtyas SPD dari SMKN Keras. Pada hari Kamis, tanggal 2 September 2021 pukul 17, pendaftaran bakal calon Ketua FBKK Kabupaten Kediri dinyatakan ditutup. Dengan telah dilaksanakan penutupan pada pendaftaran bakal calon, maka kita melanjutkan untuk tahap berikutnya, yaitu penyampaian visi, misi, dan sesi tanya jawab yang kita laksanakan pada saat ini. Dan nanti selanjutnya untuk pemilihan ketua, insya Allah akan kita laksanakan hari Sabtu, tanggal 4 September 2021, mulai pukul 7 sampai pukul 17 secara daring. Sedangkan hasilnya insya Allah akan kita umumkan hari itu juga sekitar pukul 20 WIB sesuai dengan agenda kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kalau ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya aturkan kepada Bapak Miftahul Huda SPD. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, adapun acara selanjutnya yaitu penyampaian visi dan misi dari kandidat 1 dan 2. Mohon izin Bapak Ibu, dikarenakan sesuatu hal keperluan mendadak, izin untuk menukar presentasi visi misi dari kandidat
kedua untuk bisa menyampaikan terlebih dahulu. Mohon izin Pak Tori. Siap. Siap. Kepada Ibu Sri Purwati Mustaning Tias SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas izinnya, sekaligus kemarin saya sudah diloloskan oleh panitia untuk menjadi calon Ketua FPKK Kabupaten Kediri. Ini memang sangat berat amanah ini, Bapak Ibu, karena juga kita di masa pandemi juga, selain itu kepengurusan yang kemarin-kemarin itu juga masih banyak sekali kekurangan atau perlu perbaikan-perbaikan untuk organisasi ini. Untuk itu mencoba saya misalnya memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi Ketua FPKK Kabupaten Kediri. Sebenarnya saya share dulu ya. Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri dulu. Mungkin ada beberapa teman PKK yang belum kenal dengan saya di sini, atau mungkin supaya kita lebih kenal kembali ya. Nama saya lengkap Ibu Sri Purwati Mustaning Tias. Saya sehari-hari berunit kerja di SMKN Satu Keras. Alamat saya beralamat di Desa Bendosari, Kecamatan Bangko, Blitar, jadi agak jauh juga. Sehari-hari saya mengaku bimbingan dan konseling. Untuk riwayat organisasi saya, saat ini saya sebagai ketua MGP Kabupaten Kediri, pengurus MGP Jawa Timur, terus fasilitator PMI Kabupaten Kediri. Ini profil saya, lewat ya. Visi dari saya yaitu nanti mematahkan lulusan SMK di Kabupaten Kediri untuk berwirausaha dan bekerja di sektor formal dan informal. Jadi saya berusaha membalanskan nanti untuk wirausaha dan kebekerjaan. Karena di masa pandemi ini, seperti kita tahu, banyak perusahaan-perusahaan yang istilahnya tidak membuka lowongan, bahkan mengurangi jumlah tenaga kerja. Nah, kenapa kok kita berwirausaha? Lulusan SMK di awal, tujuan akhir dari pendidikan vokasi adalah bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Mohon izin Bu Tias. Presentasinya tidak bisa tertampilkan. Suaranya Bu Tias belum keluar.
Halo, sudah? Oke, sudah, Bu Tias. Sudah? Sudah, Untuk tampilannya, sudah bisa dilihat? sudah lihat. Nah, terus misi. Tadi kan sudah misi, sekarang misinya. Menjamin keselarasan kebutuhan tenaga kerja antar lulusan SMK di Kabupaten Kediri dengan Budika sebagai kontrol keterserapan. Jadi nanti kita tetap bekerja sama dengan Budika untuk memberikan informasi atau kita bekerja sama dengan mereka dalam hal memberikan kesempatan untuk lowongan kerjanya. Yang kedua, membantu lulusan SMK di Kabupaten Kediri untuk mendapatkan pekerjaan. Itu jenis yang kedua. Yang ketiga, membimbing dan memotivasi lulusan SMK di Kabupaten Kediri yang memilih berwirausaha sesuai dengan bidang yang ditekuni. Jadi di awal nanti ajaran baru itu masing-masing sekolah harus memetakan atau memilah-milah, kita bisa memberi angket kepada siswa. Setelah lulus ini mau kemana? Jadi kalau nanti ada wirausaha atau ingin bekerja atau kuliah. Kalau kuliah kita serahkan ke guru BK. Kalau bekerja otomatis kita yang membantunya. Juga mungkin berwirausaha kita juga bisa membimbing mereka dan memotivasi mereka. Misi yang keempat, menjadikan FBKK Kabupaten Kediri berkomitmen dalam penanganan lulusan. Jadi nanti BKK merupakan wadah aspirasi bagi teman-teman BKK untuk meningkatkan keterserapan dari lulusan masing-masing sekolah. Itu, terima kasih. Itu misi-misi dari saya. Terima kasih. Monggo bisa dilanjut. Baik. Terima kasih Ibu Tias atas penyampaian visi dan misi. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian, penyampaian visi misi dari kandidat pertama yang seharusnya tadi disampaikan di awal, kepada Bapak Tori Adi Surya SPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin teman-teman panitia untuk share screen-nya saya tindas atau di stop dulu dari Bu Tiasnya. Cek, suara saya terdengar nggih? Ya, terdengar Pak. Pak Anas, mohon dibantu Pak. Baik, sudah ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati, ketepatan Pak Jumadi dari Disnaker juga join serta Bapak Ibu panitia pemilihan jumlah 5 yang awalnya 7 mungkin dengan penuh perjuangannya. Bapak Bu Tias kandidat nomor urut 2 yang barusan presentasi dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Terima kasih izin menyampaikan, kiranya nanti bisa sedikit menjadi perhatian. Izin untuk share screen Bapak Ibu. Sekilas kami ingin putar karena ini bagian dari presentasi kami. Sebelum kami start, mohon izin Pak Miftah selaku Ketua Panitia, kami dibatasi berapa menit, Nggih? Sepuluh menit cukup Pak, sorry. Nggak tahu nanti, kurang mungkin. 15 mungkin ya? Saya coba nggih, Pak Miftah. Siap. Izin kami lekas mulai mawon. Izin share screen Bapak Ibu. Terlihat Bapak Ibu? Saya coba ulangi lagi. Saya coba share sound. Saya coba klik YouTube. Saya izin share screen Bapak Ibu. Ini bagian awal di mana saya coba. Nanti langsung dilihat di YouTube-nya Bapak Ibu. Siapakah yang jadi? Antara Pak Tori dari SMK Negeri 1 Purwasi dan Pak Imam dari SMK Tandawirawa Pare. Jadi Bapak Ibu, ini sekilas kegiatan 2018 yang lalu, di mana kami kontestasi untuk calon ketua pemilihan. Ini saya percepat
Pak Tori. Untuk terakhir Bu, ini suara yang terakhir dari nomor 5 Pak Imam. Bagaimana rekapnya? Oh, rekap 1. Baik, terdengar dan terlihat Bapak Ibu? Yap. Baik, izin melanjutkan presentasi kami Bapak Ibu. Tadi sekilas kami sampaikan sedikit video di mana itu program 2018 di masa kepemimpinannya Forum BKK Kabupaten Kediri oleh Pak Edi Budi. Waktu itu kami mencalonkan juga beserta Pak Imam saat ini, sehingga ini nanti kami mengajukan kembali pada tahun ini di periode 3 tahun ke depan. Nantinya berharap juga ini jadi kontestasi kami yang terakhir di Forum Kabupaten Kediri. Terus lagi Bapak Ibu, ini kami di-record nggih, panitia nggih. Di-record nggih. Karena di-record ini nantinya sekaligus menjadi janji kampanye baik Bu Tias maupun saya ketika nantinya terpilih. Berikut ini nantinya kami akan share screen tentang PowerPoint visi misi kami. Mohon izin Bapak Ibu bertanya apakah sudah terlihat? Sudah, Pak Tori. Baik. Bapak Ibu, ini visi misi calon Ketua FBKK Kabupaten Kediri menuju FBKK Kabupaten Kediri yang luar biasa. Jadi kami tidak mengatakan lebih baik, karena kami kalau bilangnya lebih baik, itu nantinya kami secara tidak langsung menyampaikan yang sebelumnya itu buruk. Jadi kami sampaikan ini komitmennya kita menuju FBKK Kabupaten Kediri yang luar biasa. Mohon nanti diingatkan apabila saya terlalu cepat dalam menyampaikan, khawatirnya terkejar waktu sehingga nanti kami buru-buru dalam menyampaikan. Mohon maaf. Slide yang berikutnya. Baik, ini profil diri kami Bapak Ibu. Tanggal lengkap saya Tori Adi Surya. Tempat tanggal lahir saya Tulungagung 24 April 1991. Saya usia saat ini 30 tahun. Saya kelahiran Tulungagung. Unit kerja saya di SMKN 1 Purwasri sejak 2014, penempatan lalu selepas lulus kuliah. Alamat sesuai KTP saat ini saya domisili Kain Kidul Bapak Ibu, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah 2 tahun ini saya sudah jadi warga Kabupaten Kediri. Baik, ini riwayat organisasi kami. Untuk profil diri kami sampaikan untuk riwayat organisasi dan riwayat tugas dinas yang linear dengan kegiatan ini. Di awal 2010, awal mahasiswa baru, kami menjabat di Staf Kemenpora Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat universitas di Universitas Negeri Malang. Lanjut kami menjadi Wakil Ketua Umum Forum Alumni SMK Tulungagung. Ketepatan kami lulusan SMK Bapak Ibu, saya dulunya lulusan SMK N3 Wilangu. Kami menjabat Wakil Ketua di 2011, itu Forum Alumni SMK Tulungagung, ada 50 SMK di Tulungagung. Lanjut yang ketiga, Koordinator Bidang Humas Eksternal BEM FT UM 2011. Jadi setelah di BEM UM kami menjadi pengurus di BEM FT UM, BEM Fakultas Teknik, menjadi Koordinator Bidang Humas. Lanjut kami di 2012-nya Wakil Ketua Umum BEM FT UM, jadi kami menjadi Wakil Ketua di BEM Fakultas Teknik 2012-nya. Lanjut berikutnya Ketua Umum Forum Alumni SMK Tulungagung. Jadi kami menjadi Ketua Umum di 2012 untuk Forum Alumni SMK Tulungagung. Dan kami melihatnya di Forum Alumni SMK Kediri belum ada, mungkin nantinya kita bisa adakan, atau mungkin memang sudah ada, kaminya belum tahu. Lanjut Ketua Karang Taruna, mohon maaf, Ketua Karang Taruna Desa Tamban 2014 sampai 2019. Nah ini yang mendasari saya tidak lekas ganti kedudukan waktu itu, karena kami masih mengemban tugas 5 tahun terhitung terpilih di 2014 di Karang Taruna Desa Tamban, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Terus lagi waktu itu juga posisi bujang, sehingga kami juga belum ada alasan kuat untuk pindah KTP diri. Ya. Koordinator Bidang Humas MGMP Teknik Mesin Jawa Timur, jadi 2018 sampai 2021, saat ini Ketua terpilih saat itu adalah Pak Atres dari SMK 45 Surabaya, dan saat ini masih menjabat. Kami tempatan di Bidang Humas MGMP Teknik Mesin Jawa Timur. Terus yang kedua ini adalah Wakil Ketua Umum FBKK Kabupaten Kediri. Saya mendampingi Pak Imam di 2018 sampai dengan 2021.
Lanjut yang berikutnya adalah Koordinator Bidang IPK dan Networking FBKK Provinsi Jatim 2019 sampai 2022 tahun mendatang. Ini atas amanahnya Bapak Ibu, kami mewakili teman-teman di Kabupaten Kediri menjadi salah satu pengurus yang 10 terpilih waktu itu menjadi pengurus mewakili Kabupaten Kediri. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, bidang kami adalah IPK Networking, sehingga kalau masalah muncul di tampilan BKK Jatim itu jarang, minim, karena kami bagian IT networking-nya, IPK-nya. Jadi untuk akses drive dan lainnya, aksesnya di tim kami bersama Pak Ervin, Humas PG3 Malang, dan Bu Tika, SMK 2 Bojonegoro, di tim kami untuk IPK dan networking. Selanjutnya, riwayat tugas dinas ini yang kami sampaikan adalah 1 tahun terakhir. Ini harapannya bisa menjadi referensi Bapak Ibu untuk mengenal saya lebih jauh, terutama yang belum pernah kenal saya. Ini kami tahun lalu, 1 tahun terakhir, menjadi pemateri tracer study pada sekolah fast track D2. Jadi sekolah ada program percepatan SMK 4 tahun menjadi D2. Dan itu nantinya sudah dicanangkan, sudah berjalan. Nah, ketepatan waktu itu kami mewakili Forum BKK Jatim menjadi pemateri tracer study-nya. Ada 52 sekolah, dihadiri oleh kepala sekolah dan kakak yang SMK 4 tahun. Yang kedua, ini fasilitator tracing lulusan SMK 2020. Jadi waktu itu ada tracing lulusan 2 kali. Yang pertama mungkin di TG Hotel, Bapak Ibu ada yang terundang. Yang keduanya ada di Orchid. Nah, kami yang Orchid sudah ter-SK. Akhirnya yang pertama itu miss data, kami tidak ter-SK sebagai fasilitator. Yang kedua sudah ter-SK jadi fasilitator. Terus yang ketiga adalah enumerator Provinsi Jawa Timur 2020. Kami bersama Bu Ratna, Brawijaya Kepung, Bu Ririn, Karyawatos, dan Pak Imam Posokaten. Waktu itu Pak Imam kondisinya sakit sehingga tidak bisa berangkat, sehingga 3 dari Kabupaten Kediri untuk bisa menjadi enumerator Provinsi Jawa Timur. Ini programnya dari Dirjen Vokasi Pak Wikan Sakarinto untuk memetakan posisi lulusan SMK atau pendidikan vokasi umumnya, termasuk itu program politeknik ataupun akademi komunitas yang menjadi programnya gabungan antara SMK dan politeknik, ada akademi komunitas. Kami menjadi enumeratornya di tahun lalu. Terus yang keempat adalah tim juri lomba BKK UWOT SMK Jawa Timur 2020. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah menjadi juri dari Kabupaten Kediri. Kita sudah dipandang luar biasa di Kabupaten Kediri karena kita di sini hanya 6 tim kecilnya yang membuat spektrumnya waktu itu untuk instrumen penilaian. Jadi waktu kami di Purwasri dulu juara 2017, juara 3 untuk BKK UWOT itu, instrumennya hanya 7-10 Bapak Ibu. Tapi ketika kami masuk menjadi tim juri, tim kecil 6 orang itu, kami mendapati sudah 20 instrumen. Dan kami menjadi tim baru, menggagas lagi, nambahi lagi. Instrumennya sudah menjadi 23. Dan insya Allah ke depan semakin bertambah. Lanjut, ini visi kami Bapak Ibu, menjadikan FBKK Kabupaten Kediri sebagai forum BKK rujukan yang unggul, berdaya saing, memiliki keterserapan kerja yang tinggi, sistem tracing alumni digital yang akurat, kolaboratif, dan berkemampuan dalam wirausaha. Cukup banyak Bapak Ibu dalam visi kami, mungkin sulit dihafal, tapi akan kami ejawantahkan dalam bentuk misi dan tujuan. Lagi nanti izin panitia kiranya berkenan atau berizinkan, kami nantinya akan share format PDF atau PowerPoint ini di grup Kabupaten Kediri agar bisa menjadi referensi Bapak Ibu lainnya. Ini misi kami dalam mengurai visi yang disebutkan tadi Bapak Ibu. Yang pertama, peningkatan keterlibatan dan kerjasama industri dengan FBKK Kabupaten Kediri. Yang saat ini hadir, industrinya kebanyakan bekerjasama dengan sekolah. Nah, dengan forumnya ini belum. Ataupun sudah ada, atau mungkin saya yang terlewat. Ini Pak Imam yang paling tahu dalam hal ini. Sehingga nanti sudah ada mungkin, sehingga nanti akan kita adakan peningkatan keterlibatan dan kerjasama industri dengan forumnya. Yang kedua adalah kolaborasi stakeholder dalam pengembangan dan kemajuan FBKK Kabupaten Kediri. Jadi nanti kolaborasi stakeholder dalam pengembangan kemajuan FBKK Kabupaten Kediri. Stakeholder yang berkaitan dengan langkah geraknya FBKK Kabupaten Kediri seperti apa, itu yang nantinya akan kami kolaborasikan. Begitu. Yang ketiga adalah pelaksanaan rekrutmen kerja di seluruh BKK SMK di Kabupaten Kediri. Nah, ini kami ingin ada pemerataan rekrutmen Bapak Ibu. Kami tidak ingin nantinya ada satu kemajuan SMK tertentu tidak berdampak pada sekolah lain. Sehingga nantinya apabila Bapak Ibu memberikan amanah kepada kami, izin dalam 3 tahun ke depan, nantinya kami akan memprogramkan sedemikian. Sehingga nanti rekrutmen kerja
itu akan hadir di SMK Bapak Ibu minimal 1 kali nanti, minimal bisa lebih, sehingga nanti ada sekolah yang selama ini belum percaya diri akan mengadakan rekrutmen, tentunya dengan pendampingan forum dan beliaunya berdiri atas nama sekolah SMK tersebut, BKK tersebut mengadakan rekrutmen. Jadi nanti kita orientasikan ke sana. Yang keempat adalah optimalisasi potensi siswa dan pembekalan rekrutmen siap lolos kerja. Dan ini yang belum pernah ada Bapak Ibu, optimalisasi potensi siswa dan pembekalan. Ini nantinya kalau pembekalan selama ini dilakukan oleh SMK, nanti nantinya forumnya akan hadir. Forum BKK Kabupaten Kediri akan hadir serta memfasilitasi siswa seluruh Kabupaten Kediri. Jadi nanti target saya kita akan buat grup Telegram. Semua kelas 3-nya kita masukkan grup itu. Kita mute, kita kunci, anak tidak bisa bicara kecuali guru BKK-nya. Dan nantinya semua terlibat. Rekrutmen satu untuk semua. Misal yang adakan SMK C, 49 SMK lainnya di Kabupaten Kediri mengirimkan siswanya, ikut serta di situ. Dan saya yakin nantinya akan jadi luar biasa untuk FBKK Kabupaten Kediri. Yang kelima, optimalisasi administrasi bursa kerja khusus SMK Kabupaten Kediri, Bapak Ibu. Ini optimalisasi administrasi, kita melihat administrasi di BKK SMK Kabupaten Kediri sangat timpang dalam artian tidak merata. Data di sekolah A, sekolah B untuk BKK-nya itu belum berimbang dan belum sesuai ketentuan. Nanti akan kita optimalisasi administrasi tersebut melalui forum BKK. Lanjut yang berikutnya adalah optimalisasi sistem tracing secara digital yang akurat, secara efektif juga. Jadi akurat dan efektif. Makanya nanti kata kuncinya adalah digital, akurat, efektif. Itu nanti kita akan kemas dalam bentuk aplikasi kah, website kah, begitu. Sehingga nanti kita punya unique value. Forum BKK Kabupaten Kediri ini punya unique value terhadap satu programnya, sehingga nanti ketika forum BKK kabupaten lainnya, kota lainnya, itu nantinya bisa merujuk ke kita, seperti visi yang saya sampaikan di awal tadi. Berikutnya adalah upgrade upskill SDM pengurus. Jadi pengurusnya BKK, SMK, se-Kabupaten Kediri, kita akan upgrade upskill. Apakah saya? Bukan, pematerinya kita hadirkan yang profesional. Contohnya misal SMK MM 2100 dari Jababeka, itu sudah luar biasa. Nanti kita hadirkan Pak Zainal Arif, Kepala SMK PGRI 2 Ponorogo, dan seterusnya nanti. Jadi mereka-mereka yang memang sudah menjadi trendsetter di BKK nasional, nanti akan kita hadirkan untuk menjadi pemateri, untuk upgrade skill, upgrade kemampuannya teman-teman pengurus untuk SDM-nya. Berikutnya yang ada di misi kami adalah transparansi keuangan forum BKK Kabupaten Kediri. Ini menjadi vital di mana waktu kami di Balava pilihan dulu itu jadi pengurus Kabupaten Provinsi Jawa Timur, kami sedikit miris. Yang disampaikan oleh bendahara forum BKK Jawa Timur, sekelas Jawa Timur, dibacakan, tampilkan di slide, dan bentuknya itu Excel ataupun Word kecil-kecil. Kami sangat sesalkan seperti itu. Nantinya akan kita kemas transparansi keuangan ini lebih digital dan lebih mudah diakses oleh Bapak Ibu semuanya. Berikutnya optimalisasi afiliasi BKK SMK Kabupaten Kediri. Dalam artian di sini adalah afiliasi SMK di Kabupaten Kediri, BKK-nya ini saling berafiliasi. Jadi nanti bisa saling support. Kalau kita ketemu lulusan SMK SMK di Kabupaten Kediri ada di atas 10.000, itu nanti ketika ada satu rekrutmen semuanya ke sana. Dan nanti akan kita mapping industrian biar tidak benturan, kecuali keterwilayahan. Jadi afiliasi ini akan terprogram lebih rapi sehingga tidak ada crash industri dan lainnya. Sehingga nanti kita akan tata. Kita tidak akan mengekang kemajuan sekolah, tapi kita hanya mengkolaboratif, ya. Begitu Bapak Ibu. Meningkatkan koordinasi event bersama luar kota. Ini yang kami sebenarnya sesalkan. Ketika ada event luar kota, Bapak Ibu posisinya selalu ini banyak jadi dilema, berangkat bersama siapa, berangkat kapan, dan lainnya. Insya Allah kalau Bapak Ibu memberikan amanah kepada kami dalam 3 tahun ke depan, ketika ada event luar kota, baik itu BKK Provinsi Jatim ataupun kegiatan lainnya, kami bisa menggaransi kita akan koordinasi secara bersama-sama. Kami akan garansi seperti ini. Yang terakhir di misi kami adalah pelaksanaan kewirausahaan sebagai alternatif orientasi lulusan. Sehingga nanti orientasi lulusan ini biasanya kan oleh SMK itu kan BMW bekerja, M mahasiswa, W-nya wirausaha. Nah, sekarang orientasinya lebih ditekankan ke kewirausahaan karena kebutuhan tenaga kerja semakin minim. Apalagi banyak job pekerjaan yang memang ditutup. Dulu ada pekerjaan sekretaris, sekarang tidak ada. Sekarang pakai
Google Sekretaris, oke Google gitu sudah terjawab. Sehingga nanti ada pekerjaan baru, seperti konten kreator, itu satu pekerjaan baru yang belum tersentuh oleh BKK. Contoh lagi misal operator drone. Operator drone itu ada jasa pekerjaannya. Dan itu freelancer banyak sekali dan itu belum tersentuh oleh bidang kita di BKK. Itu misi kami. Misi kami masih terlalu utuh, izin kami uraikan dalam tujuan kami. Yang pertama, ini breakdown dari visi kami breakdown menjadi misi kami akan kami breakdown menjadi tujuan. Ini lebih detailnya Bapak Ibu. Meningkatkan keterlibatan dan kerjasama industri terhadap FBKK Kabupaten Kediri. Jadi keterlibatan kerjasama industri itu bukan hanya dengan sekolah, tapi lewat forum Kabupaten Kediri. Begitu. Jadi nanti kita misal bermitra dengan perusahaan A, tahun ini atau bulan ini, semester ini rekrutmen di sekolah A. Nanti semester berikutnya kita bisa taruh di sekolah lainnya. Karena forum yang punya kemitraannya. Apa kami membatasi untuk kemitraan BKK SMK? Tidak. Kami hanya memfasilitasi dan mengkolaborasi agar semuanya bisa maju bersama. Tujuannya kita ke sana. Berikutnya yang kedua adalah meningkatkan peran serta ragam stakeholder. Ini Dinas Pendidikan, Capdim dalam hal ini, atau dari Dinas Pendidikan Provinsi Genteng Kali. Di sana nantinya ada 3 bidang, kita di bidangnya SMK Pak Kurniawan punya staf, kalau di kita BKK itu masuk staf kelembagaan. Mohon izin Pak Tori, sudah memperhatikan waktu. Terima kasih. Baik, saya percepat nggih, ngapunten. 2 slide lagi, slide-nya tidak banyak. Oke, kami percepat untuk keterlibat dalam perkembangan kemajuan. Yang ketiga, mengadakan rekrutmen kerja di seluruh BKK SMK Kabupaten Kediri secara bergantian. Setiap SMK di Kabupaten Kediri minimal pernah 1 kali rekrutmen mandiri. Jadi minimal pernah 1, bisa lebih. Yang keempat adalah mengadakan kegiatan pembekalan pada calon siswa lulusan agar siap diterima kerja secara komprehensif dan simultan berkelanjutan. Jadi kita giring anaknya sampai benar-benar diterima kerja. Nanti lulusannya kita petakan siapa yang bekerja, siapa yang kuliah, siapa yang wirausaha. Yang kerja kita touch, kita sentuh, yang kuliah kita sentuh, yang wirausaha kita sentuh. Berikutnya melengkapi dan memaksimalkan administrasi seluruh BKK SMK Kabupaten Kediri. Nah ini sekaligus pendampingan proses pembuatan STD di Snaker. Ketepatan ada Pak Jumadi di sini. Kami nantinya insya Allah dengan izin Pak Jumadi dan teman-teman semuanya, apabila dapat amanah dari Bapak Ibu semuanya, ini nantinya akan kami garansi STD di Snaker, surat tanda daftar dari Snaker, teman-teman di Kabupaten Kediri, SMK-nya semua sudah memiliki. Begitu. Kita akan kawal sampai jadi. Berikutnya membuat dan menggunakan sistem tracing study alumni secara digital yang akurat, secara efektif di seluruh BKK SMK Kabupaten Kediri. Jadi nanti ada satu server khusus untuk nata itu semua. Karena kami sudah mencoba di mana kami punya, kalau di searching Bapak Ibu di Play Store, kami punya aplikasi namanya BKK SMKN 1 Purwasri. Kami punya aplikasi PKL SMKN 1 Purwasri. Kami tidak mau seperti itu. Kami inginnya ada aplikasi FBKK Kabupaten Kediri, dan itu bisa diakses oleh semua siswa SMK maupun guru BKK di Kabupaten Kediri. Berikutnya, meningkatkan SDM pengurus di seluruh Kabupaten Kediri, serta memenangkan kembali Kabupaten Kediri dalam BKK Award Provinsi Jawa Timur, Bapak Ibu. Jadi kalau 3 tahun ke depan saya dapat amanah dari Bapak Ibu, izin kita akan geret lagi kembali untuk piala itu datang ke Kabupaten Kediri. Kediri Raya masih Kabupaten Kediri. Ketepatan 2017 saja terwakili oleh SMK Purwasri. Sehingga nanti 3 tahun ke depan harus sekolah lain. Dan itu harus Kabupaten Kediri. Berikutnya, melaksanakan program transparansi keuangan forum BKK kepada seluruh anggota forum di BKK SMK Kabupaten Kediri secara terbuka dan real time dengan 1 klik akses. Ini yang kami sesalkan ketika di forum tingkat Jatim, tidak bisa seperti ini. Jadi nanti, insya Allah kalau Bapak Ibu adakan amanah ke kami akan transparansi keuangannya. Bapak Ibu tinggal klik 1 kali akses, semua keuangannya forum Kabupaten Kediri bisa Bapak Ibu cek. Kita kasih fitur view untuk edit nanti di pengurus, sehingga kita transparan keuangannya. Masuk berapa, penggunaannya apa, sisanya berapa, pelaporannya apa, kami transparansi dari sini. Sehingga nanti ini jadi garansi kami tidak ada korupsi dan lainnya. Begitu. Berikutnya, melaksanakan program afiliasi rekrutmen terhadap seluruh BKK. Ini tadi kami jelaskan di misi. Mengkoordinasi dan fasilitasi setiap ada kegiatan luar kota secara bersama dan serentak. Ini tadi kaitan berangkat keluar kota itu harus bersama. Terus melaksanakan usaha bersama sebagai aktualisasi kewirausahaan untuk alternatif orientasi lulusan dan program jangka panjang bagi pekerja, pasca bekerja, dan bagi karyawan PKWT. Jadi PKWT dan pasca bekerja ini harus difasilitasi, karena mereka ketika PKWT habis kontrak 2 tahun, mereka cari lagi BKK. Dan ini berarti solusinya bukan terus bekerja menjadi karyawan, dia harus juga mampu menjadi wirausaha. Dan ini nanti akan kita fasilitasi lewat forum. Yang 2 slide tadi sebentar, ngapunten. Daftar kunjungan studi banding BKK SMKN 1 Purwasri. Ini yang pernah datang ke kami Bapak Ibu. Ini ingin menunjukkan ke Bapak Ibu yang mana kami inginnya forum BKK Kabupaten Kediri nantinya menjadi
forum rujukan, Bapak Ibu. Kami inginnya menjadi BKK rujukan. Jadi forum BKK rujukan. Ini nantinya, ini kami sampaikan data yang pernah berkunjung kami. Ini BKK SMK Kademangan Blitar, ini sampai 2 kali humasnya datang ke kami, Singgahan Tuban, 1 Bagor Nganjuk, PG2 Kediri yang kemarin kami share baru, pembangunan kandangan, hadir juga di sini Bapak Ibu. Terima kasih pernah belajar bersama di SMK Purwasri, Keras juga, terus Kertosono Nganjuk, Lengkong Nganjuk. Ini yang menarik adalah forum BKK Kabupaten Sampang juga pernah berkunjung kami. Ini disnakernya berkunjung Pak Jumadi dari Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Sampang. Kabupaten Trenggalek itu mengajak untuk kegiatan job fair waktu itu, dan MKKS Kabupaten Sampang waktu itu. Ini slide terakhir Bapak Ibu. Daftar job fair yang diikuti oleh BKK SMK 1 Purwasri. Ini open boot Bapak Ibu. Kami berharap pengalaman ini menjadikan FBKK Kediri nantinya mampu menyelenggarakan job fair sendiri, serta mengikuti job fair lintas kota. Jadi kita bisa open boot di kota disnaker yang lainnya, pameran dan lainnya kita atas nama forum BKK Kabupaten Kediri. Begitu. Ini kami sampaikan yang pernah kami ikuti Kabupaten Kediri yang pertama Pak Jumadi. Terima kasih telah memberi kesempatan kami kerjasama waktu itu. Terus Disnaker Kabupaten Trenggalek kami pernah mengisi juga di Disnaker Kabupaten Malang, Disnaker Kabupaten Pamekasan, dan Disnaker Kabupaten Sampang. Ini untuk ragam job fair yang diselenggarakan oleh Disnaker mitra kami. Harapannya nanti sudah bukan lagi SMK Purwasri tapi forum BKK Kabupaten Kediri, dan kita maju bersama untuk itu. Terima kasih, mohon dukungannya demi kemajuan BKK Kabupaten Kediri. Kami akhiri, mohon maaf atas waktu yang terlalu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Luar biasa sekali. 2 kandidat telah menyampaikan visi dan misi yang sangat luar biasa demi kemajuan FBKK Kabupaten Kediri tentunya. Sebelum menginjak acara selanjutnya, saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Jumadi. Selamat datang Bapak, terima kasih telah berkenan meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pemilu FBKK Kabupaten Kediri. Baik, para hadirin sekalian, adapun agenda selanjutnya adalah sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang bergabung pada Zoom meeting sore hari ini. Silakan bisa mengajukan pertanyaan. Untuk setiap kandidat, kami selaku panitia membatasi 2 pertanyaan yang diajukan. Monggo, silakan. Mungkin ada pertanyaan yang ada di chat, Bu, bisa ditanyakan ke Ya, bisa bertanya melalui chat juga, atau mau speak langsung juga bisa tombol unmute-nya dipencet. Bapak Ibu perwakilan BKK dari SMK bisa mengajukan pertanyaannya, monggo. Ya, sambil menunggu pertanyaan yang mungkin masih dirumuskan, saya bacakan dulu pertanyaan yang ada di chat. Ini pertanyaannya menuju ke siapa, Ibu Ririn? Ke Pak Tori atau ke Bu Tias atau ke global, secara global, keduanya? Dua-duanya mungkin, Bu. Oh, siap. Ya, saya bacakan. Ibu Tias dan Bapak Tori, dari misi-misi di atas, untuk jangka pendek, menengah, panjang, yang manakah menjadi skala prioritas? Pertanyaan dari Ibu Ririn, BKK SMK Karya. Bisa langsung dijawab, J? Ibu, diberikan kesempatan ke siapa dahulu untuk menjawabnya? Ibu Tias masih ada tidak?
Bu Tias masih ada, alhamdulillah. Pak Tori mau menjawab terlebih dahulu. Tadi sempat terlempar dari Zoom. Bisa diulang apa Bu? Bu Bila? Ya. Dari misi-misi di atas yang sudah Ibu dan Bapak sampaikan, untuk jangka pendek, menengah, panjang, yang manakah menjadi skala prioritas utama? Ya, untuk bisa didengar ya, karena saya tidak pakai headset di sini. Bisa, Ibu? Bisa ya. Untuk yang jangka pendek, kami menyatukan atau mengumpulkan kembali teman-teman PKK agar organisasi PKK ini bisa hidup. Kemudian kita menjalin kerjasama dengan Budika jangka pendek ya, untuk meningkatkan keterserapan lulusan dari SMK. Untuk jangka menengah, kita akan membimbing dan memotivasi dari lulusan SMK yang ingin berwirausaha dengan kerjasama Kadin atau Balai Diklat juga bisa, atau perhimpunan pengusaha-pengusaha di daerah Kediri maupun mungkin di luar Kediri. Yang jangka panjang nanti, karena kita ini 3 tahun ya, masihnya 3 tahun, kami akan mengadakan event job fair, dan meningkatkan kepengurusan administrasi dari FBKK Kabupaten Kediri. Teman-teman BKK dari sekolah masing-masing itu. Jadi administrasi ini kami perbaiki dengan sistem yang digitalisasi, karena kita tidak bisa memungkiri bahwa kita memang selama ini BKK Kediri kan juga masih belum optimal ya dalam mengerjakan administrasi secara digitalisasi. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Tias. Selanjutnya Bapak Tori. Silakan Bapak. Terima kasih. Dari misi-misi di atas untuk jangka pendek, menengah, panjang, manakah skala prioritas? Bu Ririn, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Bu Wida atas kesempatannya. Izin share screen kembali untuk menjawab ini, karena misi-misi yang ditanyakan berarti kami mencoba membuka untuk misi yang ada. Kami tuliskan di sini ada 11 misinya Bapak Ibu, sehingga 11 misi ini kami langsung tandai tadi. Ketika Bu Ririn ada menanyakan seperti itu, kami langsung tuliskan di sini. Ada angka 1, 2, dan 3. Jadi totalnya ada 11. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 6 menjadi prioritas di tahun pertama. Lanjut yang kedua adalah 1, 2, 3. Ada 3 di tahun kedua Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ini ada hanya 2. Ini tidak saklek Bapak Ibu. Ini misi kami, berarti ini janji kami. Apabila Bapak Ibu memberikan amanah kepada kami, ini yang kami emban menjadi janji kami. Sehingga ini ada rekamannya, yang nanti menjadi bukti, Bapak Ibu bisa tagih ke saya. Tapi konsekuensinya ini nantinya tetap akan kita rembukan ketika kepengurusannya terpilih, misal ketuanya terpilih, kepengurusan dibentuk, pada akhirnya semuanya terlibat. Kami berharap kalau nantinya diamanai, nantinya semua berkesempatan menjadi pengurus, tidak terbatas 6 ataupun 7. Jadi kami memberi kesempatan ke semuanya, karena dulu zamannya Pak Edi Budi, seingat saya ada ke perwilayahan, sehingga kepengurusan itu cukup besar, sehingga semuanya punya peran andil, karena ini forumnya teman-teman BKK, berarti semuanya harus terlibat, sehingga nanti ketika berkumpul banyak orang, ini visi misinya calon ketua, ketika terpilih ini menjadi PR tanggung jawab, karena ini menjadi beban moral janji kampanye. Sementara program kerja juga harus berjalan dan harus kolaboratif. Jadi nantinya kita akan sampaikan ke teman-teman pengurus yang nantinya terpilih, apabila visi misi ini kami diberi amanah, apakah boleh dijalankan atau ditambahi atau dikurangi. Tapi jelas ini menjadi janji kampanye kami untuk melaksanakan. Jadi konkretnya kami sudah tandai. Terima kasih Bu Ririn untuk menspesifikasi metrik yang ada, ini nantinya akan kami ejawantahkan dari
misi yang ada menjadi tujuan, tujuan menjadi program kerja, dan program kerja harus dibentuk bersama. Begitu. Termasuk di dalamnya kalau administrasi ini pastinya nanti namanya ada RT, ada di sana juga. Begitu. Semoga menjawab Bu Ririn. Terima kasih. Mohon maaf. Terima kasih Pak Tori. Mungkin nanti setelah acara ini visi misi juga bisa di-share ke grup FBKK Kabupaten, Bapak Ibu. Karena mengingat juga semua peserta FBKK K2C tidak masuk ke acara pemilu hari ini. Baik, selanjutnya pertanyaan. Monggo Bapak Ibu. Izin Pak Miftah, kita batasi hingga waktu berapa menunggu? Atau kalau sudah, kita tutup saja? Ditunggu mungkin 2 sampai 3 menit. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin bisa ditutup. Mungkin dari Bapak siapa dari Disnaker, Bapak Subandi, ada pertanyaan, ada masukan untuk kedua calon? Mungkin saya bisa disebut pertanyaan atau masukan ini. Silakan Bapak. Terdengar suara saya? Bisa Bapak. Dengan Bapak ya? Siapa? Din. Oh siap. Selamat datang Pak Z. Oke. Dan saya kan gini, dalam suatu tadi saya mendengarkan sejak awal bahwa ada pertanyaan jangka pendek, menengah, panjang. Ketua ini hanya 3 tahun Bu ya. Siap. Mungkin kalau jangka panjang jelas tidak bisa karena harus masuk dalam mungkin ADRT, karena kalau namanya organisasi jangka panjang itu 5 tahun ke atas. Jelas tidak mungkin. Yang mungkin adalah hanya jangka pendek dan menengah untuk kerjanya. Jadi jangka panjang mungkin masuk ADRT bisa nanti saling berlanjut antara kepengurusan sekarang dan setelahnya. Karena jangka waktunya hanya 3 tahun, berarti yang cocok hanya pendek dan menengah. Gitu. Jadi karena dalam organisasi atau dalam perusahaan malah lebih luas lagi, namanya jangka menengah itu lebih lama lagi lah. Dalam organisasi rata-rata mungkin 0 sampai 1 tahun itu jangka pendek, 1 sampai 2 tahun itu jangka menengah, jangka panjang 5 tahun ke atas. Tapi kalau jangka panjang itu nanti bisa mungkin masuk ADRT yang baru, mungkin seperti itu. Itu aja mau. Terima kasih. Karena hanya jangka waktunya hanya 3 tahun, jangka panjang jelas kesulitan nanti. Terima kasih. Oh ya, siap. Terima kasih. Saya cari gambarnya kok tidak ada. Ternyata ngumpet Pak Z-nya. Mungkin kalau bisa saya simpulkan, pertanyaan Pak Z tadi bukan pertanyaan guys, seperti sanggahan gitu, meluruskan dari pertanyaan. Iya. Meluruskan dari pertanyaan dari Ibu Ririn. Bapak Ibu yang saya hormati, waktu masih ada untuk mengajukan pertanyaan. Silakan, bisa melalui chat, juga bisa panjenengan langsung menyampaikan kepada kandidat 1 dan 2.
Ada pertanyaan lagi dari di chat, Bu? Siap. Izin membacakan pertanyaan. Untuk pembiayaan adalah hal yang rawan. Bagaimana mengatasinya? Ibu Tias, saya persilahkan terlebih dahulu untuk menjawab. Ya, memang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk pembiayaan, memang kebetulan saya saat ini juga pengurus bagian bendahara, Ibu. Untuk pembiayaan itu memang rawan, jadi nanti laporan itu terus secara berbulan, karena kemarin pertemuan kita kan 3 bulan sekali. Tapi untuk penyusunan anggaran, penyusunan laporan itu kami buat 1 tahun sekali. Karena mohon maaf kemarin itu yang kepengurusan sebelum saya itu tidak ada laporan. Jadi nanti kami akan perbaiki, bisa dengan menggunakan aplikasi yang nanti bisa kita share, kita desainnya transparan pada semua orang, bisa lihat semua anggota, loh itu segini, ini, seperti itu. Jadi belajar dari pengalaman saya pribadi sebagai bendahara seperti itu. Terima kasih. Siap, singkat, jelas, padat. Mohon maaf, agak batuk. Silakan Bapak Tori untuk turut menjawab dari pertanyaan tersebut. Terima kasih atas kesempatannya. Masih ada satu pertanyaan setelah ini seperti itu. Mbak Nuwun, Bu Ririn, untuk pembiayaan adalah hal yang rawan, bagaimana mengatasinya? Makanya kami tadi sampaikan di program kami itu akan mentransparasi. Kami pernah mengusulkan di tingkat Jawa Timur. Waktu itu ketua umumnya saat ini juga Forum BKK Jawa Timur adalah Pak Barun, Kepala SMK 6 Surabaya. Kami usulkan seperti itu, kami buatkan programnya, pada akhirnya bendahara FBKK Provinsi Jawa Timur kewalahan ngisinya. Nah, jadi kami sudah membuat seperti itu, kami usulkan karena kepengurusan yang lampau di Provinsi Jatim, waktunya Pak Sali dulu tidak transparan itu, hanya dilaporkan saat serah terima jabatan saja. Dan kenapa kami ketol program seperti itu? Karena kami sudah melakukan selama ini. Jadi satu sekolahan itu untuk tendiknya di SMK 1 Purwasri semuanya bisa mengakses laporan keuangannya BKK tanpa terkecuali. Itu satu klik akses yang ada linknya, kita buat Google Sheet, semuanya spreadsheet terbuka dan itu transparan. Jadi maksud kami program ini sudah kami coba, sudah kami jalankan di sekolahan kami. Ketika di BKK Forum BKK Jatim kami tidak bisa melakukan itu karena top manajemennya di Pak Barun begitu. Nah, apabila ini nantinya dapat amanah, kami janji akan memfasilitasi transparansi ini, keuangan ini sepenuhnya bisa diakses oleh Bapak Ibu, semuanya bisa melihat tanpa terkecuali. Dan itu real time. Kami rubah, misal dapat beli nota di sini untuk beli bensin, mengajak Bapak Ibu berangkat Forum BKK Jatim di Pacitan begitu misal, itu nanti bensinnya langsung diklik di situ. Begitu. Kita langsung bahasa digital di IRP. Begitu. Terima kasih, semoga menjawab. Kalau ini kaitan rawan, lebih rawan lagi kalau kita tidak publikasikan keuangan kepada anggota, apalagi kita adalah forum yang mana dari semua perkumpulan. Semoga menjawab pertanyaan Bu Ririn, matur suwun ngapunten sangat. Siap, terima kasih sangat Bapak Tori. Bu, ini ada satu lagi, ya. Ada chat dari untuk Pak Tori dan Bu Tias yang terakhir. Akan saya bacakan ini, Ibu. Oke, lugas tegas ciri khasnya Pak Tori ini. Selanjutnya ada pertanyaan di chat dari Ibu Intan, SMK Bakti Mulia Pare, untuk Pak Tori dan Ibu Tias. Mohon dijelaskan untuk program Tracer Study, kedepannya apakah bisa dibuatkan dalam satu aplikasi secara detail dan dapat di-sharekan ke BKK SMK se-Kabupaten Kediri agar isinya lebih terperinci. Jadi, kita diminta untuk mengumpulkan di FBKK Jatim, Disnaker minta tinggal share dari pihak pengurus FBKK Kabupaten Kediri. Ini mungkin pemahamannya semacam aplikasi mengatakan. Oh, ya.
Silahkan Bapak Tori untuk menjawab dahulu. Terima Baik, kasih. siap Bu Nurintan, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Bu Nurintan ya. Pak Tori mohon dijelaskan untuk program Tracer Study. Nah, Tracer Study ini kami pernah sampaikan program ini di 52 kepala sekolah se-Jawa Timur yang punya program jurusan 4 tahun. Dan itu kami tunjukkan aplikasinya, itu mock-up-nya udah jadi waktu itu. Sehingga kami tawarkan ke forum BKK Jatim. Waktu itu Pak Barun tidak kuat anggarannya. Ketua forum BKK Jatim tidak kuat anggarannya. Dimintakan ke Pak Kurniawan. Pak Kurniawan itu Kabid SMK-nya. Kabid SMK akhirnya juga tidak ada anggaran. Pada akhirnya karena ini mitra industri untuk IoT-nya udah baik dengan kita dan programnya IRP-nya Tracer tadinya bagus, akhirnya kami beranikan diri SMKN 1 Purwasri invest 30 juta lebih untuk program ini. Jadi ada aplikasinya, kalau Bapak Ibu akses di Play Store namanya BKK SMKN 1 Purwasri. Jadi tampilannya sudah kami kemas seperti halnya Job Street. Jadi kemasannya sudah digital banget dan lagi ini sudah bisa memfasilitasi semuanya. Untuk Tracer ini apakah bisa dibuat dalam satu aplikasi secara detail? Bisa Bapak Ibu. Cuma database-nya besar sehingga nanti kita akan coba kembangkan. Lantas bagaimana masalah pembiayaannya? Kita kemas bagaimana itu bisa gratis. Lagi juga yang masalah namanya pembayaran BKK iurannya nanti kita akan gandeng MKKS Bapak Ibu. Kita sudah pastikan nantinya MKKS sekolah itu sudah bayar duluan. Jadi misal ada pertemuan BKK Kabupaten Kediri, beliaunya hadir tidak hadir, sudah dibayarkan oleh SMK terkait, sehingga nanti pembiayaannya jelas, programnya jelas, masalah hadir tidak hadirnya, itu sudah merupakan tanggung jawab personal dan lembaga, karena beliaunya sudah membayar lewat lembaga, sehingga nanti kita gandengnya sudah langsung MKS, sehingga pembiayaan sudah ada, dan lagi nanti kita buat semurah mungkin, tidak perlu sampai 30 juta lebih seperti yang kami lakukan di SMK Purwasri, cukup nantinya kita buat sistem subscribe, ataupun kita subscribe itu langganan bulanan, begitu nggih, atau kita buat gratis, kita tambahin iklan di sini sehingga iklan itu yang akan membayar aplikasi itu, sehingga nantinya kita bisa dapat gratis, fungsinya dapat, manfaatnya dapat, dan semuanya bisa bergerak bersama, maju bersama. Tracer itu Bapak Ibu ketika ditanya Cabdin, ini laporan lulusnya apa? Kan aplikasinya udah ada, tinggal download rekapan selesai dengan store tanda tangan. Gitu. Itu Disnaker minta, Cabdin minta, aplikasi jenengan sudah ready dan tinggal print. Kalau perlu kasih PDF-nya langsung tanpa perlu print out. Dan itu sudah saya yakin pertama kalau itu sampai nanti jadi kita forum BKK Kabupaten Kediri yang pertama melakukan aplikasi itu. Jadi kalau selama ini digaungkan forum BKK Pasuruan paling bagus, forum BKK Kabupaten Malang bagus, kita harus jauh lebih bagus dari mereka nantinya. Jauh lebih bagus daripada itu. Insya Allah. Mohon dukungannya. Apunten. Suwun. Semangat yang luar biasa. Lanjut ke Ibu Tias, silakan menjawab pertanyaan dari Ibu Intan. Masih di mute, Ibu? Oke, sampun. Terima kasih atas waktunya. Jadi memang nanti kami juga akan membuat program aplikasi, tentunya dengan kami bersinergi dahulu dengan Cabdin. Kita diawali dulu program ini kita awali dulu di apa ya? Kita mengundang MKKS atau kita hadir di MKKS dengan memberikan informasi, oh ini loh program BKK seperti ini, supaya nanti dapat dukungan dari MKKS. Dan mohon maaf, mungkin beberapa, kita kalau flashback ke belakang, ada beberapa dari kepala sekolah yang belum ngeh atau belum paham dengan BKK. Jadi itu kesulitan dari beberapa teman kami kemarin, dan kami berusaha nanti kita bersinergi dengan MKKS, sekaligus dengan Cabdin, supaya nanti kita enak di belakangnya dalam tentunya dalam aplikasi ini kan juga ada biaya. Kami juga berusaha meminimalis dulu lah, atau mungkin membuat yang gratis. Tapi intinya kami tetap bersinergi dulu dengan Cabdin atau dan MKKS seperti itu. Jadi nanti semua bisa mengisi aplikasi tersebut, sehingga kami lebih gampang memonitor, atau lebih nanti seandainya di BKK Jatim atau meningkatkan di Disnaker Cabdin meminta laporan, kita sudah enak, sudah terperinci di situ. Seperti itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Tias. Sudah cukup. Dari 3 pertanyaan sudah disampaikan ke masing-masing kandidat dan terjawab secara lugas dan terpercaya. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu peserta Zoom meeting sore hari ini, kami dari panitia kemarin memutuskan membatasi pertanyaan 3 pertanyaan untuk masing-masing kandidat dan telah tersampaikan. Maka kita akan menginjak ke acara penutup. Sebelumnya tadi Bapak Tori menanyakan. Bapak Miftah, izin. Bapak Tori bertanya apakah kandidat semua boleh closing statement? Oke, boleh Bapak silakan. Batasi waktu ya Pak Tori. Mungkin maksimal 5 menit di closingnya. Oh gitu, ya. Saya langsung persilahkan satu persatu mungkin dimulai dengan Bapak Tori. Silakan Bapak. Baik, untuk closing statement-nya. Kesempatannya. Kalau untuk closing statement terlalu lama Pak Miftah, 5 menit. Ini 16.25, insya Allah sebelum 16.30. Semoga terdengar suara saya, Bapak Ibu semua di PKK SMK Kabupaten Kediri. Kami menyadari jabatan Ketua Forum PKK Kabupaten Kediri ini adalah amanah. Sehingga saya dan Bu Tia saat ini berkontestasi, di mana kami juga nantinya mempertaruhkan 3 tahun ini untuk Bapak Ibu semua. 3 tahun yang lalu kami juga memproses sedemikian secara live, memang belum ada pandemi, dan tadi sempat saya putarkan YouTube-nya, video rekamannya di 3 tahun yang lalu, di mana saya berproses dengan Pak Imam waktu itu sampai 3 kali suaranya sama. Lagi yang kali ini, saya sampaikan lagi, ini mungkin saya untuk kedua kali sekaligus terakhir untuk mengajukan sebagai calon Ketua Forum Kabupaten Kediri. Insya Allah dengan segala kerendahan hati, kami mohon dukungannya Bapak Ibu semua untuk memilih saya, Tori Adi Surya dari SMKN 1 Purwasi menjadi Ketua Forum PKK SMKN 1, Ketua Forum PKK Kabupaten Kediri. Lagi ini memang pekerjaan sosial, tidak ada gajinya, tidak ada upahnya, tidak ada bayarannya. Tapi insya Allah ini ladang pahala kita semuanya. Sehingga semua visi misi yang kami buat tadi dan semua tujuan maupun PowerPoint yang kami buat ini adalah produk kemasan kami sendiri ditambah masukan saran dari Bapak Ibu semuanya. Tentunya ini bukan sempurna, perlu kolaborasi dan seterusnya dari Bapak Ibu ke depan apabila memberikan amanah kepada saya. Sekaligus ini semuanya menjadi janji saya selama 3 tahun ke depan. Apabila terpilih, rekaman ini bisa di-save, bukan hanya upload untuk link saja, tapi di-download MP4. Jadi videonya ada, ketika nanti apabila kami diberi amanah, kami bisa ditagih janjinya. Jadi ini real janji kami dan kami siap ditagih. Sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu, mungkin dalam penyampaian kami terlalu keras, kenceng, dan memang kami sedemikian ini, mohon maaf sekali. Insya Allah ini semangat kami dalam Forum BKK Kabupaten Kediri ingin memajukan serius. Ketika 3 tahun yang lalu kami kalah, kami tidak mengapa, kami mendampingi Pak Imam karena Pak Imam posisinya ketua, kami wakil, dan dalam pemilihannya 3 kali berturut-turut namanya suara itu persis terus, kami tidak enak untuk melangkahi Pak Imam sekalipun posisinya kami wakil. Maka dari itu kami mohon izin Bapak Ibu berkenan memberikan dukungan pada kami agar ketua forum nantinya bisa dipilih oleh saya, dipilih ke kami, sehingga nanti kewenangan program visi misi tujuan ini bisa mengakomodir semuanya. Dan ini kami mohon maaf apabila memang nantinya kami tidak terpilih, tidak mengapa. Kami tetap mendukung bagaimana Kabupaten Kediri lebih bagus untuk BKK-nya. Dan mohon maaf atas semua tindak tanduk dan tutur kata saya yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon dukungannya Bapak Ibu semuanya. Matur suwun. Akhir kata 3 menit Pak Miftah, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu Tias untuk closing statement. Oke, terima kasih. FBKK ini merupakan ladang, tadi seperti yang Pak Tri sampaikan, ladang amal, ladang ibadah. Insya Allah, seandainya saya terpilih menjadi ketua, saya akan bekerja dengan ikhlas, tanggung jawab, berdedikasi tinggi, merangkul semua BKK sekolah yang ada di Kabupaten Kediri untuk memajukan
FBKK ini supaya lebih sukses lagi, lebih lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Terima kasih. Semoga nanti saya juga dapat menjalankan visi misi saya dengan dukungan dari teman-teman semua. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat dari kandidat 1 Bapak Tori Adi Surya SPD dan kandidat 2 Ibu Sri Purwati Mustaning Tias SPD. Bapak Ibu hadirin sekalian, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Saya di sini selaku pembawa acara mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu atas keluangan waktu, tenaga, dan pikiran yang selalu diberikan guna membangun kemajuan FBKK Kabupaten Kediri. Apabila ada salah kata, saya beserta panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan doa, semoga apa yang kita dengar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Alhamdulillah. Selesai. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin mengakhiri meeting Bapak Ibu ya. Terima kasih. Mengakhiri meeting. Wayang ngopi-ngopi bareng ya. Kopi Pak Anas. Sama-sama. Terima kasih. Pak Jumadi, wayang ngopi Pak Jumadi. Pak Anas mungkin bisa di